Topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dari topik pilihan, pemirsa berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan. Ini masih ada kaitannya dengan pembentukan lembaga pengelola investasi, tidak hanya akan berdampak kepada emiten-emiten yang ada di sektor konstruksi, tapi juga turunannya yang nanti akan terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur. Salah satunya adalah emiten-emiten yang ada di sektor industri dasar, kemudian juga produsen semen. Dari data RTA yang kami pegang ini beberapa saham yang untuk produsen semen hari ini mengalami penguatan cukup signifikan, tidak hanya dari sentimen dari pembentukan atau pelantikan Dewan Pengawas Lembaga Pengelolaan Investasi, namun juga dibarengin beberapa sentimen fundamental yang cukup positif. Dan kali ini kita akan mencoba melihat perkembangan terbaru dari emiten semen SMCB pemirsa. Dan berikut informasi selengkapnya, di mana PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SMCB bersama dengan PT Semen Indonesia Industri Bangun dan investor Jepang Taiheyo Cement Corporation atau TCC ini menekan kerjasama pemirsa pengalihan dan penyertaan modal perjanjian induk jual beli semen, di mana aksi korporasi ini diharapkan memperkuat struktur permodalan dan posisi perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, adapun perjanjian pengalihan dan penyertaan modal yang dimaksud ialah terkait dengan rencana penyertaan modal oleh TCC pada SMCB dan PT Semen Indonesia Industri Bangunan melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue. Rencana investasi TCC kurang lebih sekitar 220 juta dolar Amerika atau ekuivalennya sekitar 3,08 triliun rupiah. Presiden Direktur PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Aulia Mulki Umar, mengatakan pelaksanaan signing of assignment and subscription agreement dan penerbitan saham baru dengan HMETD akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bersamaan dengan rencana investasi TCC tersebut, perseroan juga menandatangani perjanjian offtake dengan TCC dalam rangka peningkatan utilisasi pabrik semen. Perjanjian offtake ialah perjanjian induk jual beli semen. Dengan penandatanganan SSA dan perjanjian offtake ini, diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan posisi perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Saat ini sebanyak 7,53 miliar saham atau 98,307% saham SMCB dipegang oleh Semen Indonesia via PT Semen Indonesia Industri Bangunan. Sisa saham sebanyak 129,75 juta atau 1,69% dimiliki investor publik atau belum memenuhi ketentuan saham minimal publik atau free float. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Ya, pemirsa, dari informasi fundamental secara teknikal di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, SMCB ditutup di level 1710 mengalami penguatan di 20,00%. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka pada sesi pertama pada pagi tadi di level 1450, kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh di level 1730. Kemudian di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini kembali tertekan atau mengalami koreksi di 1100. Sementara pada pembukaan sesi kedua, SMCB kembali mengalami penguatan yang signifikan dan berada di level 1690. Sementara pada penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini ditutup di level 1710 menguat di 20,00%. Di penutupan perdagangan kemarin, SMCB ini berada di level 1425, pembukaan tadi di sesi pertama di 1450 dan merupakan posisi terendahnya. Sementara posisi tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, SMCB ini sempat menyentuh ke level 1780. Dari intraday tradingnya pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham SMCB dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 1 Juli masih bergerak di level 1090 pemirsa. Kemudian di Agustus di 1020, September di 1085, di Oktober ini mengalami tekanan meninggalkan level 1000-an di 985. Mulai dari Desember kemudian Januari, ini SMCB mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1100 di 1 Desember, sementara di 27 Januari ini sudah menyentuh di level 1600-an. Ini posisi pembukaan sesi kedua di penutupan sesi kedua hari ini di 1710, sementara level tertinggi ini sempat menyentuh ke level 1780.
Ya, kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk SMCB. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda beberapa indikator, di antaranya adalah dari posisi pernya, price to earning ratio, ada di kisaran 22,28 kali, sementara posisi price sales ratio atau PSR di 1,33 kali, PBV-nya di 1,77 kali, sementara untuk posisi price cash flow ratio ada di kisaran 15,73 kali. Kombinasi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa.